Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Si Budi Oke ya. Hari ini kita akan belajar makanan, minuman halal dan haram yang bagian ketiga. Tujuan pembelajaran menganalisis makanan, minuman halal dan haram. Mengapa kita harus mempelajarinya? Karena mengonsumsi makanan, minuman halal merupakan kewajiban umat Islam, merupakan bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanan, minuman halal membuat tubuh kita sehat dan kuat, serta makanan dan minuman halal membuat kita cerdas dan berperilaku terpuji. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, untuk yang ketiga ini, kita akan menguraikan pengertian minuman, makanan halal dan haram, mampu menganalisis macam-macam minuman halal dan haram, dan yang ketiga adalah menganalisis contoh-contoh minuman halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Jadi yang ketiga ini kita akan fokus ke minuman halal dan haram. Perhatikan gambar berikut ya. Ini ada gambar es buah ya. Kemudian ada kopi kemasan. Kemudian ini ada minuman keras ya, alkohol. Dan ini ada es teh ya. Terus kemudian ini tuak ya, gambar tuak ya. Ini tuak itu dari buah nira, fermentasi buah nira. Kemudian ya ini sama dengan yang ini ya, minuman keras. Ini adalah es kelapa ya, kelapa muda ya. Dan ini adalah cairan bensin ya, pertama pertalit gitu ya. Dan ini adalah minuman berkaleng atau bersoda. Nah, dari semuanya ini mana yang boleh kita minum dan mana yang tidak boleh? Silakan kalian tulis di kolom komentar. Berikutnya pengertian minuman halal dan haram. Halal artinya diperbolehkan menurut syariat Islam. Jadi minuman halal yaitu minuman yang diperbolehkan menurut syariat Islam untuk dikonsumsi atau diminum. Kemudian haram dilarang menurut syariat Islam. Minuman haram artinya minuman yang dilarang menurut syariat Islam untuk dikonsumsi atau diminum. Jadi tetap ya syariat Islam itu sesuai dengan Al-Quran, hadis ataupun fatwa ulama. Kalau di Indonesia itu fatwa MUI ya, Majelis Ulama Indonesia. Berikutnya dalil minuman halal dan haram. Nah, itu ada banyak ya di Al-Quran sama seperti makanan kemarin. Tapi di sini kami mencantumkan 5. Al-Maidah ayat 90-91, Al-Mu'minun ayat 51, Al-Baqarah ayat 219, Al-An'am ayat 145, An-Nisa ayat 29. Seperti ini ya. Berikutnya jenis dan contoh minuman halal. Yang pertama, semua jenis air yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia itu halal ya. Contohnya air dari sumur, sumber, mata air sungai, air hujan, air kelapa, air danau. Itu boleh kita konsumsi ya. Jadi kita masak, kemudian kita minum boleh. Kemudian ada susu, kopi, teh. Ya. Jadi minuman yang tercampur dengan benda lain, tapi benda yang halal ya, yaitu susu, kopi, teh, dan lain-lainnya. Kemudian minuman bersoda, jadi minuman bersoda itu halal ya. Kemudian yang kedua ada air cuka. Air cuka itu biasanya dipakai untuk campuran makanan agar lebih lezat, lebih nikmat ya. Kemudian ada air yang bukan najis atau tidak terkena najis. Jadi air yang tidak terkena najis itu juga halal. Kemudian air yang suci yang didapat dengan cara yang baik dan halal. Jadi caranya tidak dengan cara yang buruk. Kemudian berikutnya tidak diharamkan dalam Al-Quran atau hadis atau fatwa ulama. Di antara penyebab minuman diharamkan, yang pertama dikonsumsi secara berlebihan. Jadi sesuatu yang berlebihan itu kan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian minuman tersebut memabukkan atau menghilangkan kesadaran akal. Selanjutnya termasuk kotor atau najis atau mengandung najis ya. Selanjutnya merupakan milik orang lain yang kita ambil tanpa izin. Dan penyebab berikutnya adalah menjijikkan atau tidak pantas diminum manusia. Yang berikutnya membahayakan tubuh atau kesehatan jika diminum.
Berikutnya jenis dan contoh minuman haram. Yang pertama minuman yang berasal dari darah atau minuman yang tercampur dengan darah, karena darah itu kan najis dan darah itu juga haram. Berikutnya minuman yang memabukkan atau khamr. Jadi semua minuman yang memabukkan itu adalah haram. Contohnya alkohol seperti itu ya. Kemudian minuman yang wadahnya terbuat dari emas ya. Kemudian minuman yang membahayakan diri, minuman yang diambil dari orang lain tanpa izin. Berikutnya ada minuman yang mengandung zat yang diharamkan. Berikutnya ada minuman yang tercampur dengan najis. Terus minuman yang tercampur psikotropika. Ya. Psikotropika itu sejenis obat-obatan ya, sejenis obat bio seperti itu ya, yang di sini membuat kita kesadaran akal, hilangnya kesadaran akal atau ya hampir sama dengan memabukkan ya. Itu psikotropika. Berikutnya adalah minuman hasil fermentasi yang membahayakan atau memabukkan. Ada beberapa jenis minuman itu yang dibuat dari fermentasi dan itu memabukkan ya. Seperti anggur misalkan difermentasi menjadi minuman, ya minuman anggur itu, dan itu mengandung alkohol ya, memabukkan. Nah, dan ini adalah contoh dari beberapa minuman yang halal ya. Minuman kemasan, itu juga halal ya. Dan ini yang haram. Yang ini dia di minuman yang ada di dalam gelas yang terbuat dari emas, terus kemudian ini obat-obatan yang dilarang, ini dengan cara yang berjudi, dengan cara mencuri itu haram ya. Bahan bacaan, ya, kalian bisa lihat nanti pada video misalkan di TikTok itu juga ada ya. Nanti silakan diklik di linknya ya, yang ada di deskripsi ya. KPD kelompok. Nah, yang pertama ini, Arya sangat menyukai minuman dingin kemasan yang dijual di toko. Setiap hari Arya selalu membeli minuman tersebut dan tidak hanya sekali tetapi berkali-kali. Lama-kelamaan perut Arya sakit dan setelah periksa ke dokter, ternyata akibat kebanyakan minum minuman tersebut. Bagaimana hukum minuman tersebut bagi Arya? Jelaskan alasannya. Kemudian tuliskan dalil ayat Al-Quran atau hadis yang sesuai. Yang kedua, pada saat pulang sekolah, Amar merasa sangat haus sekali. Tiba-tiba dia ingin minum es kelapa muda. Kebetulan Amar melewati jalan yang di sekitarnya ditumbuhi pohon kelapa. Amar tidak tahu siapa pemilik pohon tersebut, namun dengan cepat dia memetik kelapa muda dari pohon kelapa tersebut. Bagaimana hukum kelapa muda tersebut jika dikonsumsi atau diminum? Jelaskan alasannya, kemudian tulislah dalil baik itu dari Al-Quran atau dari hadis yang sesuai. Yang selanjutnya, ada orang di kampungmu yang mengatakan bahwa minum minuman keras atau khamar atau alkohol, jika tidak membuat kita mabuk atau hanya minum sedikit saja, maka tidak dihukumi haram. Bagaimana pendapatmu tentang perkataan tersebut? Jelaskan alasannya dan tulislah ayat Al-Quran ataupun hadis yang sesuai. Dan yang keempat, tuak. Ini tuak ya. Tuak merupakan minuman yang dihasilkan dari fermentasi buah atau makanan. Umumnya, tuak itu dihasilkan dari fermentasi buah nira. Di beberapa daerah, tuak juga sering dijadikan minuman sehari-hari dan juga ya bisa dikatakan sebagai jamu ya. Bagaimana hukum tuak tersebut? Jelaskan pendapatmu dan tulislah dalil berdasarkan Al-Quran atau hadis yang sesuai. Dan berikutnya di sini ada kuis ya, kuis silakan ini diklik ya. Untuk linknya nanti ada di kolom komentar, ada di kolom deskripsi ya. Refleksi dan kesimpulan. Ya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.